Jessica. Halo, perkenalkan nama saya Lena Manurung. Nah, di sini kakak akan membahas materi kami tentang karakteristik geografis Indonesia. Adik-adik sudah tahu nggak itu karakteristik wilayah Indonesia? Nah, sekarang kakak jelaskan ya. Letak geografis Indonesia adalah posisi suatu wilayah yang berdasarkan lokasi permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. Dampak geografis strategis untuk perdagangan Indonesia menjadi jalur persilangan transportasi udara dan laut internasional. Wilayah ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai negara sejak zaman dahulu. Yang kedua, keberagaman budaya. Kontak dengan pedagang asing menghasilkan keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Misalnya, Islam masuk melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, iklim tropis. Letaknya membuat Indonesia memiliki dua cuaca sepanjang tahun dengan curah hujan tinggi. Kondisi ini mendukung keanekaragaman hayati. Dua musimnya itu adalah musim kemarau dan musim penghujan. Makanya Indonesia memiliki alam dan keberagaman hayati yang sangat hebat. Letak astronomis Indonesia. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, lintang utara dan selatan membuat Indonesia berada di wilayah tropis. Sedangkan bujur timur menentukan pembagian waktu di Indonesia menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT. Dampak letak astronomis. Iklim tropis menghasilkan tanah subur, cocok untuk pertanian seperti padi, kelapa sawit. Kaya akan hasil laut karena suhu air laut mendukung ekosistem ikan. Hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bentang alam Indonesia. Indonesia memiliki bentuk alam yang sangat beragam, termasuk gunung, dataran tinggi, lembah, pantai, dan laut. Wilayah ini juga berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Ada beberapa komponen bentang alam Indonesia. Yang pertama itu gunung berapi. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Krakatau. Selain potensi bencana, keberadaannya menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang kedua, dataran tinggi seperti dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah yang cocok untuk pertanian dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah biasanya berada di dekat pantai, digunakan untuk permukiman dan pertanian. Yang keempat, kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 5 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kelima, laut dan pantai. Dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia kaya akan terumbu karang dan keanekaragaman laut. Baik. Keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Yang pertama itu flora atau tumbuhan. Tumbuhan khas seperti Rafflesia arnoldi atau bunga terbesar di dunia dan anggrek hitam. Yang kedua, hutan tropis mendukung pertumbuhan pohon besar seperti jati dan meranti. Yang kedua itu fauna atau hewan. Yang pertama, fauna tipe asiatis di bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang menghasilkan hewan seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Yang kedua itu fauna tipe australis di bagian timur Indonesia atau Papua seperti burung cendrawasih dan kasuari. Yang ketiga itu fauna tipe peralihan di Sulawesi dan Nusa Tenggara seperti Anoa dan Komodo. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai kekayaan sumber daya alam. Karakteristik geografis di Indonesia mendukung kekayaan alam baik di darat maupun di laut. 1. Sumber daya alam darat. Yang pertama adalah tambang.
Contoh dari pertambangan ini seperti batu bara yang ada di Kalimantan, minyak bumi yang ada di Papua dan Riau, emas yang ada di Papua yaitu PT Freeport. Yang kedua adalah hutan, contohnya seperti kayu jati, rotan, dan bambu. Yang ketiga adalah pertanian, contohnya seperti padi, kopi, kelapa sawit, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Dua, sumber daya alam di laut. Contoh yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia kaya akan ikan tuna, sakarang, dan terumbu karang. Yang kedua, tambang. Gas alam di Laut Natuna dan minyak bumi di Laut Jawa. Saya Jasin Aritonang dengan NPM 240910295. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang keberagaman sosial budaya. Jadi, keberadaan Indonesia di jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai pusat interaksi budaya sejak dahulu kalanya. Nah, hal inilah yang menciptakan keberagaman dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut akan kakak jelaskan satu persatu. Aspek yang pertama yaitu bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bugis. Aspek yang kedua yaitu agama. Indonesia telah menjadi tempat lahirnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara dan masuknya agama Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya. Dan aspek yang ketiga yaitu adat istiadat dan tradisi. Nah, setiap daerah memiliki tradisi yang unik. Misalnya, upacara Ngaben di Bali, Reong Ponorogo di Jawa Timur, dan Kerawanan geografis karena karakteristik geografisnya. Indonesia juga memiliki kerawanan terhadap bencana alam, seperti yang pertama itu gempa bumi. Akibat dari pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Terus yang kedua itu ada tsunami. Contohnya tsunami besar yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Yang ketiga itu ada gunung meletus. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 menjadi salah satu bencana besar yang tercatat dalam sejarah di dunia. Nah, setelah adik-adik mendengarkan penjelasan dari kakak tentang karakteristik kewilayahan Indonesia, sekarang kakak akan membahas tentang tantangan dalam keberagaman. Yang pertama adalah tantangan persatuan dan kesatuan. Ini terjadi akibat potensi konflik antara perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dapat memicu kesalahpahaman. Contohnya adik-adik, kita tidak boleh membedakan teman-teman kita apabila mereka berbeda dari kita, berbeda dari maupun agama, maupun suku, maupun ras. Kita tidak boleh membedakannya adik-adik. Sikap yang harus kita lakukan adalah sikap toleransi. Kita menerima mereka. Kita menerima perbedaan yang ada karena perbedaan yang menyatukan kita. Sekian dari video kami. Terima kasih.